Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video simulasi kali ini, saya akan mensimulasikan tentang Beverex case atau kasus Beverex. Jadi Beverex ini adalah semacam ini ya, tumpukan minuman yang diisi. Jadi nanti kita akan buatkan simulasinya. Nah, di sini untuk kasusnya itu bahwa Beverex ini atau tumpukan minum ini akan didorong keluar dari jalur konveyor. Jadi ini adalah jalur konveyornya dengan cara menekan nanti tombol push button pada rangkaian kontrol. Nah, untuk layoutnya seperti ini. Jadi ini adalah tumpukan minumnya. Dan di sini nanti akan ada single acting. Jadi kita gunakan single acting silinder nanti di sini. Jadi saat selesai diisi, maka dia akan bergerak ke sini. Setelah sampai di sini, maka pistonnya ini atau silindernya akan mendorong tumpukan minum ini keluar dari jalur ini, mungkin menuju jalur konveyor yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk parameter atau alatnya itu adalah single acting ya, kita gunakan. Kemudian untuk aktuasinya kita akan gunakan nanti solenoid. Jadi saya modifikasi, kita akan menggunakan solenoid dan kita kontrol dengan menggunakan push button nanti. Nah, di sini control sequence-nya atau cara nanti kontrolnya bahwa setelah kita menekan push button, maka pistonnya itu akan bergerak maju dari single acting cylinder ini, dan dia akan mendorong tumpukan minuman ini keluar dari conveyor. Nah, setelah dia mendorong, setelah itu saat push buttonnya kita rilis atau kita lepas, maka pistonnya ini akan kembali ke posisi semula atau posisi awal. Jadi langsung saja kita ke aplikasi Festo Fluid Sim-nya untuk mensimulasikan rangkaian ini. Ya, untuk alat-alatnya atau komponennya sudah saya siapkan di sini. Jadi kita akan gunakan kompresor. Kemudian kita gunakan air service unit. Sebenarnya untuk air service unit ini bisa ada bisa tidak. Saya cuma tambahkan. Kemudian kita gunakan katup 3/2. Kemudian ada one way flow. Jadi ini akan mengatur nanti cepatnya nanti piston ini akan mendorong benda atau tumpukan minum. Kemudian juga ada single acting cylinder. Jadi ini adalah komponen untuk rangkaian kerja kita ya. Jadi saya rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi cukup sederhana. Di sini ada kompresor, air service unit, katup 3/2, one way flow, dan juga single acting cylinder. Untuk selanjutnya kita gunakan rangkaian kontrol. Kita akan gunakan electronic circuit control atau pengontrol yang menggunakan komponen elektrik. Jadi sini adalah sumber 24 volt. Kemudian ada valve solenoid, jadi kita gunakan solenoid, dan kita gunakan detent switch ya. Jadi kita gunakan detent switch. Jadi detent switch ini saat kita tekan, saya contohkan ya. Jadi nanti saya contohkan. Jadi kenapa kita gunakan detent switch? Kita rangkai dulu. Oke, seperti ini. Kita rubah dulu untuk katupnya. Untuk aktuasi kanan kita gunakan spring return atau pengemali, sedangkan aktuasi kirinya kita gunakan solenoid. Kita jadikan nomor 3 atau lubang ketiga sebagai katup pembuangan.
Nah, maksud saya tadi kenapa kita gunakan detent switch. Nah, untuk detent switch ini saat kita tekan, nah dia tidak akan kembali. Jadi walaupun kita melepas tangan kita atau kita tidak menekan, dia akan tetap seperti ini. Nah, untuk memutuskannya kita tekan lagi. Beda dengan push button normal seperti ini. Untuk push button normal dia kita tekan, nah dia akan kembali lagi seperti ini. Beda dengan detent switch ya. Oke, kita berikan label dulu. Untuk solenoidnya kita gunakan saja S1 ya. Ini juga kita berikan labelnya, kita samakan di S1. Dan ini adalah push buttonnya. Nah, di sini kita atur juga untuk one way flow control valve-nya. Untuk bukaannya kita gunakan 5% saja mungkin. Ya, kita gunakan 5% saja. Jadi untuk 5% maka dia akan bergerak lambat ya. Kalau kita gunakan 100% dia bergerak cepat. Sedangkan kita semakin kecil maka dia semakin lambat juga. Kita gunakan 4% lah. Oke, langsung saja kita simulasikan. Ayo kita simulasikan, kita lihat dulu untuk pengontrolnya bagaimana. Oke. Jadi layoutnya seperti ini. Jadi di sini adalah pistonnya nanti. Jadi kita akan mendorong tumpukan minum ini setelah diisi. Untuk caranya seperti tadi saya terangkan bahwa setelah kita menekan push buttonnya, maka pistonnya ini atau silindernya ini akan bergerak maju dan mendorong nanti dia akan mendorong tumpukan minumnya. Nah, setelah mendorong tumpukan minumnya keluar dari jalur, jadi dia dorong ke sini. Nah, setelah kita melepas tombol push buttonnya atau kita putuskan, maka pistonnya ini akan bergerak mundur atau kembali ke posisi semula. Kita coba langsung kita simulasikan. Nah, saya langsung simulasikan. Kita menekan tombol push buttonnya. Nah, dia akan bergerak maju dan mendorong beverage atau tumpukan minumannya keluar dari jalur conveyor. Nah, setelah dia mendorong keluar, kita akan kembalikan ke posisi semula. Ya, tinggal kita merilis atau melepas push buttonnya atau dengan kata lain kita putuskan. Nah, dia akan kembali sendiri karena di sini kita gunakan single acting saja. Di sini ada pengembalinya. Nah, di sini juga dia kembali secara otomatis karena kita gunakan spring return. Nah, seperti ini ya simulasinya. Nah, kita kedorong, kita dorong lagi, kita lepaskan, kemudian kita dorong. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya cukup sederhana untuk simulasinya ataupun juga cara kerjanya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin itu saja untuk simulasi kasus beverage atau kasus tumpukan minumnya, dimana kasusnya itu kita mendorong tumpukan minum ini setelah dia diisi, kita dorong keluar dari konveyornya atau jalur konveyor 1 menuju jalur konveyor yang lainnya. Jadi sekian simulasi tentang beverage case. Apabila ada penjelasan yang kurang baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.